Padahal itu perkara yang sangat mudah bagi Allah. Maka di saat mereka mengatakan aidza kunna turaban a inna la fi khalqin jadid, maka setelah kita dimakan oleh tanah menjadi debu, kemudian kita dibangkitkan kembali dari debu itu, maka Allah di sini wa in ta'jab fa'ajabun. Maknanya in ajabta ya Muhammad fa'ajabun qauluhum. Maka ajabar Rahman tabaraka wa ta'ala min takdzibihim. Maka Allah Ar-Rahman juga terheran-heran dengan bagaimana orang-orang musyrik kafir mengatakan Allah tidak mampu untuk mengembalikan debu dari tulang belulang yang sudah hancur kepada bentuk semula. Maka ini pendalilannya jelas dari tafsir salaf dan tafsir dari Qatadah. Sanadnya hasan, diriwayatkan oleh Imam At-Tabari dari Bishr ibnu Mu'ad Al-Aqdi saduqul hadis. Kata Abu Hatim hasanul hadis ataupun la ba'sa bihi, dan diriwayatkan dari Yazid ibnu Zurai Imam Siqah dari Sa'id wa huwa ibnu Abi Arubah. Sa'id ibnu Abi Arubah min asbatinas dari Qatadah, Maka tafsir ayat ini menjadi pendalilan yang kedua setelah qiraah dari Hamzah dan Kisai, bal ajibtu wa yaskharun di surat Shaf, dan yang kedua di surat Ar-Ra'd dengan tafsir Qatadah. Maka ini pendalilan dari Al-Quran tentang sifat al-ajib. Dan pendalilan di dalam hadis yang disebutkan di sini jelas dhaif, di sanadnya ada Ibnu Lahiyah, namun masih ada pendalilan yang lain yang sahih. Maka di sini kenapa Imam Al-Maqdisi beristidlal dengan hadis ini, padahal telah datang hadis yang lain. Kalau dia mengilzamkan wa minas sunnah, adapun pendalilan dari sunnah, maka dia ingin beristidlal dengan sunnah, tidak mau Al-Quran. Ya di sana masih ada hadis yang sahih. Maka dari hadis yang sahih dari sifat al-ujub, pertama datang dari hadis Abi Hurairah. Berkata Abu Hurairah, berkata Nabi Muhammad SAW, diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, ajaballahu min qaumin yadkhuluna al-jannah fi salasin. Bahwa Allah sangat terheran ataupun kagum, merasa aneh dan sebagainya, ada suatu kaum yang masuk surga dalam keadaan terbelenggu. Maka ini di Sahih Al-Bukhari. Di sini menjadi sifat al-ajab untuk Allah Jalla wa'ala. Dan dari sifat al-ajab juga datang di hadis yang lafadznya diriwayatkan oleh Imam Muslim yang asalnya muttafaqun alaih. Di saat datang seseorang bertamu kepada Nabi dan sudah larut, maka Nabi bertanya kepada para sahabatnya, barang siapa di antara kalian yang mempunyai makanan dan menerima tamu, dipersilahkan. Maka ada seseorang dari Ansor menerimanya, ana ya Rasulullah, biarkan tamu itu urusanku. Dan seperti biasa, kebanyakan para sahabat pada saat itu fakir. Namun di saat menerima tamu, apalagi tamunya Nabi, dan Nabi menawarkan siapa yang mau memuliakan tamu saya ini, maka semua orang berlomba-lomba. Namun mereka tidak tahu apakah makanan ada apa tidak, yang penting saya, seperti itu. Maka akhirnya sahabi ini berkata, aku wahai Rasulullah. Kemudian dia kirim kabar bahwa ada tamu yang mau makan bersama kita dan tidur di tempat kita. Di saat dikirim kepada istrinya, maka berkata, faqalat walladzi ba'atsaka bil haqq ma indi ila ma'un. Aku tidak mempunyai apa-apa kecuali air. Maka akhirnya
Diutuslah kepada orang Ansor tersebut. Setelah orang Ansor itu menyetujui saya yang akan menjamu tamu. Faqala li imratihi hal indaki syai'un qalat la illa qutu sibyani. Apakah kalian wahai istriku mempunyai makanan untuk tamu kita ini dan untuk kita makan? Tidak wahai suamiku, kecuali makan malam untuk anak-anakku. Maka bagaimana keadaan di sini? Qala fa'allilihim bisay'in fa idza dakhalas daifuna fatfa'i as-siraja wa arihi ana na'kulu fa idza ahwa liyakula fakumi ila siraj hatta tudfi'ihi. Qala faqa'adu wa aqala dhaifu. Maka maknanya, kalau begitu ya sudah, berikan makanan itu untuk tamu. Lalu bagaimana anak-anaknya kelaparan? Dinina bobokkan tanpa makanan. Lihat bagaimana untuk menjamu tamu Nabi, anaknya yang lapar disuruh tidur tanpa makan malam. Lalu bagaimana untuk kita, suami istri itu? Tidak ada juga makanan karena mau diberikan kepada tamu. Maka nyalakan lampu. Dan mereka tinggal mungkin makan di ruang tamu, dan tamu makan di tamu. Dan rumah zaman dulu sederhana, hanya ditutup dengan tirai, dan lampu pun tidak ada. Maka dibesarkan lampu agar terlihat bayangan orang lagi makan, padahal dia dan istrinya tidak makan, pura-pura makan. Karena makanan hanya untuk tamu. Anaknya saja kelaparan tidak makan, ditidurkan tanpa makan. Maka mereka berdua pun seakan-akan makan. Dan diketahui oleh tamu bahwa orang rumah itu makan. Anaknya sudah tidur, kenyang makan, dan suami istrinya pun makan dahulu. Kemudian setelah itu matikan lampu di antara mereka, langsung makanan dikirimkan ke kamarnya. Fa idza ahwa liyakula fakumi ila siraj hatta tudfi'ih. Maka jika selesai makan kita, makan yang pura-pura itu, matikan lampu. Maka akhirnya wa aqala dhaifu. Makanlah dhaif dalam keadaan yakin makanan itu hanya untuk dirinya dan penghuni rumah dalam keadaan kenyang, tidur nyenyak dan sebagainya. Padahal mereka merasa lapar di malam-malamnya. Falamma asbaha goda ala Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala qad ajaballahu min sani'ikuma bidaifikuma al-lailah. Maka di saat salat fajar bersama Nabi, tamu ini salat bersama orang yang menjamunya. Maka Nabi Muhammad SAW berkata kepada orang yang menjamu dari Ansor ini, ajiballahu min sani'ikuma bidaifikuma al-lailah. Maka Allah sangat kagum atas apa yang kamu perbuat, kamu berdua suami istri, di mana menidurkan anaknya dalam keadaan lapar dan berpura-pura bersandiwara dalam keadaan makan padahal tidak makan, agar tamunya tenang. Makanannya sudah dimakan oleh mereka sehingga hanya khusus makanan tamu. Maka Allah kagum atas keduanya yang menjamu tamu. Maka hadis ini adalah hadis yang sahih, diriwayatkan oleh Imam Muslim dan asalnya muttafaqun alaih. Dan yang saya baca adalah lafaz Muslim dengan lafaz ajiballahu. Karena lafaz yang muttafaqun alaih dengan lafaz yang lain, dhahiqallah.
Allah tertawa. Maka di sini ajiballah di riwayat Muslim, dan ini poin pendalilan kita. Maka inilah pendalilan di dalam hadis. Kesimpulannya, barakallahu fikum, sifat al-ajab adalah sifat yang sabitah untuk Allah, dan dia adalah sifat fi'liyah. Maka tidak terus-menerus Allah dalam keadaan al-ajab. Dan pendalilannya telah jelas dari dua Al-Quran dan qiraahnya dari qiraah Al-Kisai dan Hamzah, bukan qiraah Hafs. Adapun qiraah Hafs, bal ajibta wa yaskharun, maka dhamirta kembali kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak ada pendalilan. Yang ada pendalilan di qiraah Al-Kisai dan qiraah Hamzah. Dan yang kedua, tafsir dari Qatadah Ibnu Di'amah dari ucapan Allah, wa in ta'jab fa'ajabun qauluhum, maka Allah di sini ta'ajub kepada ucapan orang-orang kafir di saat mengatakan a idza kunna turaban a inna la fi khalqin jadid. Dan yang ketiga, pendalilan dari Sahih Al-Bukhari bahwa Allah kagum dan terheran kepada sebagian penduduk surga yang masuk surga dalam keadaan masih terikat. Dan begitupun di hadis, ajaballahu, Allah kagum kepada dua orang al-ansor, suami istri, yang menjamu tamu Nabi dalam keadaan melaksanakan sandiwara dan sebagainya. Maka inilah yang bisa kita berikan dari sifat Allah al-ajab. Dia adalah sifat fi'liyah. Adapun yang ada di matan dhaif, maka tidak apa-apa untuk disebutkan di matan, namun ditulis sanadnya dhaif atau isnaduhu dhaif li ajli Ibni Lahiyah, ditulis. Jadi kalian mentaklif di sini. Maka kita di sini alhamdulillah tidak mentaklif dari sahibul kitab, karena pelajaran kita tidak hanya menterjemah tetapi mentahqiq masalah dengan izin Allah. Maka sanadnya di sini dhaif, dihafalkan dan ditulis sanadnya dhaif. Kemudian jika ingin mengganti, boleh diganti dengan ayat Al-Quran atas qiraah Al-Kisai, maka ditulis bal ajibtu wa yaskharun, qiraah Al-Kisai. Dan juga boleh di hadis yang kita sebutkan tadi di riwayat Imam Al-Bukhari, ajaballahu min qaumin yadkhuluna al-jannah bisalasil. Ajaballahu min qaumin yadkhuluna al-jannah bisalasil. Bisa diganti dengan itu. Pendek lafadznya dan hadis sahih diriwayatkan Al-Bukhari. Fahim ya Hudzaifah? Sehingga besok di saat store wa qaluhu ya'jabu rabbuka minasyabi laisat lahu sabwah, langsung disebut isnaduhu dhaif fihi Ibnu Lahiyah. Baru setelah itu boleh beristidlal biqaulihi ta'ala bal ajibtu wa yaskharun, atau dengan hadis Al-Bukhari dari Abi Hurairah, ajaballahu min qaumin yadkhulunal jannah fis salasil. Maka ini yang bisa kita berikan. Wa naktafi ila huna wa jazakumullahu khaira. Al-muadzin yu'adzin, barakallahu fikum.